Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Jadi saya close up dulu untuk muka saya yang ini. Ceritanya, lihat ini. Ceritanya ini, sapi ini sudah pernah beranak 4 kali dan selalu punya pedet berjenis kelamin jantan. Ya ada. Nah, itu yang punya selalu punya pedet berkelamin jantan. Ini tadi selesai saya IB biasa ketika sudah punya ketika saya itu punya titen atau punya kebiasaan setiap kali saya IB dengan jenis ini selalu keluarnya bagus, akan saya pertahankan jenis ini terus ketika saya IB. Ini itu dulu anakan. Indukannya udah dijual, ini udah anakan, dipelihara 4 tahun, bukan saya dulu karena saya belum tugas di sini. Kemudian setelah ini punya satu lagi. Yang satu itu dulu pas bunting tua, sayang sekali kakinya patah terus dijual. Nah, terus untuk yang satu lagi yang ini, jadi dulu tuh ada 2 ekor, 3 sebenarnya sama itu pedet tapi udah gede sekarang. 2 ekor, 3. Yang betina ini sudah bunting muda, yang sana kemarin yang bunting tua 6 bulan itu kakinya patah terus kemudian dijual sama beliau. Sebelum rezekinya lah. Terus itu yang pertama. Untuk yang selanjutnya saya mau cerita. Sapi ini beliau tadi tuh bilang sama saya, luweh enak pelihara sapi betina mas ketimbang sapi jantan. Gede. Alasannya tadi kenapa, Mbak? Alasannya tadi kenapa? Kok lebih milih sapi betina daripada sapi jantan? Alasannya larinya cepat. Nah, jadi pedetnya cepet ya. Nah, sama-sama pelihara setahun, tapi hasilnya sama. Oh, ngatan ya. Jadi tadi beliau bilang gini, ketika pelihara sapi betina dipelihara sama-sama 1 tahun, kemudian pedet ini sudah berumur 3 bulan atau 4 bulan, kayak ini 2 bulan atau 3 bulan lagi, itu jualnya kan lebih menggiurkan daripada jual sapi yang dari pedet digedein atau yang udah beli besar. Maksudnya begini, dengan sistem pemeliharaan peternakan lokal itu kan kebanyakan para peternak itu mereka peliharaan dengan cara santai, artinya sambilan. Jadi pemberian pakan juga sambilan. Nah, dengan metode seperti itu, dengan memelihara sampai 1 tahun lamanya, dengan modal yang tipis, saya pribadi lebih cocok untuk para peternak ganti ke breeding aja daripada pengemukan. Karena apa? Contoh ini, tadi beliau bilang gini, saya ketika punya pedet jantan, akan saya jual mas, umur 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Karena kenapa? Ketika umur segitu, kalau bahasa orang sini bilang gemolong itu masih bagus-bagusnya. Itu harganya lebih cepat naiknya gitu loh, daripada yang udah segitu. Ini misal seandainya 2 bulan atau 3 bulan lagi ditawarin kira-kira 12 juta, nggak nego. Tapi kalau ini sudah lebih dari setahun, umurnya udah segitu, yang jantan itu, kalau untuk jantan model yang ini indukan, ini anakan yang patah kemarin, ini anak yang pertama, yang pas bunting itu anakan kedua pas posisi patah itu, ini sudah dipelihara setahun lebih dikit lah, naiknya sedikit, tipis naiknya. Daripada kita pelihara pedet, cepat pedet harga jualnya. Jadi misal seandainya ini indukan bunting, ya kan, dipelihara selama 9 bulan lahir, pedet umur 3 bulan ketika super, itu harga kita nawarin harga 13 juta, 12 juta itu masih masuk akal. Harga segitu dipelihara sampai umur 1 tahun, paling naiknya sedikit, tipis sekali, paling naiknya 3 juta, 2 juta kalau peliharanya bagus. Kalau peliharanya super paling laku-lakunya 17, 18, ibaratnya kan kayak gitu. Nah, makanya kenapa saya selalu bilang sama peternak, yo wes lah pelihara sapi betina breeding wae, breeding aja ketimbang pengemukan kalau sama-sama pelihara 1 tahun. Waktu lamanya itu selama pelihara 1 tahun. Dan beliau ini peternak lama, yang ini sudah anakan, induknya dijual, terus ada satu ini sama yang tadi yang patah kakinya, dan ini sudah beranak 4 kali, keluar jantan terus, ya kan? Ya deh. Nah, bayangin 4 tahun kalian ini induk anak ini, hari ini pun kalau dijual induk anak itu harganya udah berapa? Kita hitung-hitungan ya. Ini hitung-hitungan kasarnya, kita tafsiran secara jogrok. Indukannya ini misal dijual, misal 14 juta, misal 14 juta. Yang sana pedetnya misal dijual laku 10 juta. Artinya kan udah 24 juta. Pelihara 1 tahun, modal awal belinya misal segini, itu kira-kira 11 atau 12 juta. 12 juta lah, 12 juta. 12 juta atau 13 juta. Taruhlah kita 13 juta lah. Dipelihara setahun, keluar pedet itu
naik harganya jadi 14 juta umpama lah, tapi kalau 14 juta lebih lah, insyaallah 15 lah laku insyaallah. Nah yang ini karena badannya tebel 15 lebih, kurang kirang-kirang lebihnya kalau berarti 15 ini kan harganya udah lumayan gitu kan. Nah ketika kalian ini harga 15 juta, yang itu 10 juta, artinya udah 25 juta dengan sama-sama modal 13 juta. Tapi kalau kalian beli sapi pejantan, harga sapi jantan dengan uang 13 juta, dapatnya kalau jenis itu kayak gitu, limosin simental, gede, super dikit lah. Tapi kalau sapi pegon atau sapi persilangan lokal itu ya segitu kecil dikit. Nah, sama-sama setahun ini jadi uang 25 juta. Terus itu sapi betina sama-sama setahun kan. Yang kedua, kalau kita pelihara sapi jantan, misal kita punya modal 13 juta, kalian pelihara setahun paling gedenya segini. Masalahnya ini setahun ini masalah baru setahun lebih, sebulan atau 2 bulan gitu loh. Ya, Dik. Nah, jadi setahun lebih sedikit. Untung mana? Ini kalian pelihara sama-sama pakan cuma rumput sama pongkol ketela. Kadang jangan paling katul baten. Nah, jadi pongkol rasan. Jadi pakannya itu cuma rumput sama pongkol rasan nggih. Pongkol itu nggih. Pongkol itu yang saya ceritakan di video saya itu banggal ketela yang batang yang paling bawah sama ketela yang BS yang nggak masuk ukuran itu dicacah, digiling, terus dikasih makan. Sama-sama setahun, model yang sama, harganya lebih profit ini. Nah ada yang bilang, wah suwi mas, lama mas pelihara sapi. Kalian keliru, salah. Kalau kalian itu udah kenal sama saya, pakai metode saya, insya Allah untung. Metode saya itu pelihara 6 bulan sapi betina dengan sistem pemberian pakan penggemukan, fattening. Jadi alhamdulillah nggak jadi, syukur. Jadi misal nggak jadi sapi mau gemuk, misal jadi ya nggak apa-apa, gemuklah, nanti kalau udah 7 bulan ke atas pakan baru dikurangin. Nah kayak gitu jenengan nggak bakal kapok gitu untuk pelihara sapi betina, karena kebanyakan para peternakan umum, masyarakat yang baru mencoba untuk pelihara sapi betina itu banyak yang kapok karena mereka dikawinkan bolak-balik nggak jadi. Karena mereka gini, beberapa saya nggak ngebahas masalah kawin berulang nggak jadi, itu udah saya bahas lama sekali di video saya berulang kali. Yang saya bahas itu masalah finansialnya ini loh, keuntungannya itu loh, tuh profitnya itu lebih menguntungin ini sama pelihara sama-sama 1 tahun, pakannya lebih murah ini, tapi hasilnya lebih maksimal ini gitu loh. Apalagi pedetnya kayak gini, ini umur 2 bulan pedetnya, 2 bulan. Kalau air susunya ini lebih super, harusnya lebih bagus lagi, tapi karena air susunya kurang terlalu deras ya kayak gini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Apa kalian nggak tertarik sama pemeliharaan yang seperti ini? Terus ketika sudah dipelihara ini beliau setiap tahun beranak, ya kan? Pelihara sudah beranak 4 kali. Ini setiap tahun bilangnya tadi setiap tahun selalu beranak. Ya karena rezekinya beliau lagi bagus lah ya. Terus tadi juga beliau cerita sama saya, wah mas, orang masuk mas di ngoni 1 tahun, ndak masuk untungnya dipelihara selama 1 tahun. Makanya beliau itu orang daerah sini, terutama di Kecamatan Margoyoso, Desa Sonean, Kabupaten Pati ini, itu banyak yang lebih fokus kepada breeding karena lokalnya ini. Tapi beda lagi cerita kalau kalian modal belinya buat pembibitan itu calon bakalannya itu lumayan, modal pakan ada, stok pakan ada, saya lebih nyaran ke penggemukan karena kalau penggemukan misal kita beli umur 1 tahun lebih atau 2 tahun lah, misal dengan tinggi segini pakan kita berani per hari kita lebih dari 35.000 seandainya atau 30.000, itu ongkosnya akan seperti itu. Karena untuk mencapai ADG yang bagus atau pertumbuhan berat badan yang 1,5 kg per hari dengan kondisi sapi super bagus, kualitas semua bagus, stabil, rata, itu membutuhkan modal di atas 33.000 sampai 38.000, tergantung kalian memakai pakan yang model apa. Tapi kalau sapi betina kalian pelihara ini 1 hari itu nggak ada 15.000. Misal kita hijauan ngarit, pongkolnya beli 1 karung, karungannya putih Pak. Misal 1 karung yang 50 kilo itu saat ini sekarang pinten? Selawe 25.000. Sekarang gitu posisi penuh 25.000. Kuat berapa hari Mbak nak sapi gitu Mbak? Sak
Campur-campuran kan ada bunten. Nah, kalau untuk campuran sampai 3 hari, kalau untuk fokus 2 hari, 25.000 2 hari. Berapa bayangin? 12.000 kan per hari? Ongkosnya nggak beli. Campurannya dicampur sama pongkol tadi kadang kala. Ya lebih murah ini kan gitu. Ya, Mbak. Nah, makanya kalau untuk sama-sama sistem pemeliharaan yang lama, saya lebih menyarankan ke breeding. Untuk yang sistem pemeliharaan cepat, modal bagus, ada keberanian mental, saya nyaranin untuk sapi jantan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman, semoga termotivasi. Dan ketika kita mau niat usaha apa biar dilancarkan sama Tuhan, sama Allah, mau agama apapun, di setiap agama itu tetap selalu diceritakan, diterangkan yang namanya sedekah itu tidak bisa membuat kita kere. Jadi kalau kalian pengen sukses usahanya, jangan sampai putus sedekah. Anak yatim dipelihara, sedekah, membangun masjid, membantu untuk kegiatan di jalannya Allah, di jalan yang sesuai agama kalian. Dan jangan lupa sholatnya. Terus lagi berbakti sama orang tua. Doa orang tua itu lebih manjur, karena ketika anak atau kita masih punya orang tua, apalagi double, doa kita itu masih mengalir, pahala kita itu masih jor-joran. Karena kenapa? Untuk berbakti kepada orang tua gitu, itu aja sudah bisa buat modal masuk surga. Kurang lebihnya seperti itu, malah melenceng untuk ceramah. Kurang lebihnya seperti itu, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.